Halo, ketemu lagi bersama saya Sylvie di channel saya bersama Sylvie di Belanda. Hari ini saya pengen membahas tentang situasi di Belanda saat ini. Kasus pertama corona yang dideteksi itu di Belanda 27 Februari yang lalu ya. Ya, kasus kedua tuh terjadinya ada di kota saya, di Diemen. Itu 10 menit dari Amsterdam. Terus semenjak saat itu tuh pertambahan kasusnya itu tuh lumayan cepat. Saat ini sudah ada hampir 20.000 kasus, di mana hampir 300 orang meninggal karena COVID-19 ini. Saya pengen menceritakan sedikit runtutan peristiwanya supaya kalian ngerti. Jadi kan pertama kasusnya tadi tanggal 27 Februari ya. Lalu selama 2 minggu ke depan setelah itu, kehidupan tuh sebenarnya di sini berjalan cenderung normal-normal aja gitu ya. Orang yang kerja tetap kerja, anak-anak tetap boleh sekolah, terus yang belanja tetap belanja. Karena pertambahannya lumayan cepat dari hari ke hari, tanggal 12 Maret 2020, yaitu tepatnya 2 minggu setelah kasus pertama ini, pemerintah Belanda membuat konferensi pers yang intinya tuh ada langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Belanda untuk diaplikasikan rakyatnya. Salah satunya adalah tinggal di rumah kalau memang sakit gitu, memiliki simptom-simptom yang sepertinya merupakan simptom COVID-19 gitu. Terus perkumpulan lebih dari 100 orang tuh dibatalkan. Maksudnya apa yang lebih dari 100 orang? Contohnya anggap aja kayak museum, konser, teater, pusat kebugaran gitu ya. Pertandingan olahraga, sepak bola contohnya. Terus universitas dan sekolah lanjutan atas untuk mulai menawarkan pendidikan online ya. Pelayan kesehatan sendiri karena saat ini sedang dibutuhkan tetap harus kerja tentunya, dan cuman boleh tinggal di rumah kalau memang mengalami simptom-simptom COVID-19 termasuk demam. Sekolah dasar dan sekolah menengah itu tetap buka, penitipan anak tetap buka. Karena menurut pemerintah, anak-anak muda dan anak-anak kecil itu tidak termasuk grup yang rentan, yang tinggi resiko untuk terpapar. Keterangannya lagi kenapa sekolah nggak ditutup, itu tuh karena menutup sekolah katanya memberikan dampak kepada lingkungan yang jauh lebih besar, sedangkan kontribusi untuk menanggulangi atau mengurangi tersebarnya virus corona itu nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu besar. Cuman otomatis kalau anak-anaknya mempunyai simptom-simptom, baru disarankan untuk tinggal di rumah. Keesokan harinya, 1 hari setelah pemerintah Belanda mengeluarkan press conference bahwa ada pembatasan kegiatan sosial dan yang lain-lain, supermarket itu udah mulai chaos ya. Pers conference-nya Kamis malam, Jumat malam mungkin setelah orang-orang pulang kerja, itu tuh udah mulai panic buying di sini, di mana bahan-bahan atau barang-barang yang paling habis pertama adalah pasta. Jadi makanan-makanan yang awet tuh, pasta, bumbu pasta, beras, yang dimana saya tuh sebagai orang Asia tuh berpikirnya kalau beras masih aman lah ya. Orang Belanda kan maksudnya makan beras tapi nggak segitu banyaknya. Nah ini tuh juga ludes. Terus telur, susu UHT itu tuh juga habis, dan tisu toilet. Karena somehow orang-orang Belanda itu berpikir oke, kalau misalnya kita harus social distancing, atau kalau saya kena virus corona dan harus mengarantina diri di rumah selama 2 minggu, itu tuh berarti nggak bisa keluar, nggak bisa belanja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tahu sendiri ya, di Belanda itu kan nggak semuanya mempunyai keluarga besar atau mempunyai teman atau mempunyai sanak saudara yang bisa dimintain tolong. Jadi otomatis mereka tuh panik kalau ini saya kena virus corona atau sampai ada pembatasan tuh saya mesti gimana. Otomatis akhirnya chaos lah. Panic buying ini menuai kecaman yang banyak di sosial media, di berita-berita. Karena akhirnya tidak memberi kesempatan untuk orang-orang yang berpendapatan lebih rendah atau nggak bisa beli banyak gitu. Akhirnya kan nggak kebagian barang gitu ya. Jadi dikecam banget. Sampai-sampai tuh
pernah ada ini sosialisasi tentang penimbunan barang, di mana tuh ada denda-denda khusus yang akan diterapkan kalau orang tuh nimbun barang. Jadi misalnya kayak nimbun lebih dari 2 package tisu toilet itu bakal didenda 30 euro gitu misalnya. Kalau punya pasta lebih dari 2 kemasan bakal kena denda 15 euro gitu misalnya. Karena emang orang-orang panic buying. Padahal pihak supermarket sendiri itu tuh udah memberi informasi bahwa sebenarnya persediaan mereka di gudang tuh masih banyak banget. Jangan khawatir, nggak usah panic buying gitu. Cuman ya namanya manusia, orang-orang Belanda pun bisa panik gitu. Sebenarnya ini kejadian nggak di mana-mana, di supermarket-supermarket yang besar aja dan yang sering dikunjungi orang. Karena pada saat itu pun saya studi banding. Selain pergi ke tempat-tempat yang agak mainstream, saya juga sengaja pergi ke supermarket yang kurang dikunjungi orang atau toko-toko yang sebenarnya juga jualan barang-barang kayak tisu toilet atau sabun antiseptik, tapi nggak terlalu dikunjungi orang. Nah itu sebenarnya barang-barang di tempat-tempat tersebut masih ada, walaupun memang nggak sebanyak biasanya. Mulai berkurang, tapi masih ada. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggunya cuaca di Belanda lumayan bagus gitu. Udara enak pada keluar, pada ke taman-taman, pada piknik, pada kumpul-kumpul sama teman-temannya. Terus ke pantai, berjemur di pantai, bermain di pantai yang lama-lama banget. Dan menurut kabar tuh sampai antri karena udaranya enak. Dan kita juga abis winter lama ya, jadi masuk udara enak tuh orang-orang langsung kayak kegirangan gitu. Orang Belanda kalau ngelihat matahari tuh kayak semut ngelihat matahari tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, berhubung weekend itu tuh orang-orang masih nyantai, pemerintah Belanda jadinya mengadakan pers conference yang kedua. Yang tadinya sekolah dasar dan menengah nggak ditutup, sekarang jadi ditutup juga. Dan dilakukan secara online. Kalau misalnya orang tua anak-anak yang sekolah ini mempunyai profesi di bidang-bidang yang sangat darurat, yang penting, contohnya adalah polisi, orang-orang yang kerja di transportasi umum, terus pemadam kebakaran, itu tuh masih bisa, anak-anaknya masih bisa pergi ke sekolah atau ke tempat penitipan anak tanpa biaya tambahan gitu ya. Cuman pada umumnya sekolah dasar dan sekolah menengah sekarang juga jadinya ditutup. Padahal ini baru 3 hari yang lalu pemerintah bilang masih buka karena anak-anak nggak ada, resikonya nggak besar gitu ya. Terus karena weekend yang orang-orang pada liar gitu, jadinya tuh sekolah dasar dan sekolah menengah jadinya sekarang ditutup. Ditambah lagi bar, kafe, restoran, jadi penyedia makanan dan minuman juga ditutup. Terus pusat kebugaran, sauna, penyedia layanan seks, seperti yang kalian tahu atau mungkin nggak tahu, di Belanda ini penyedia layanan seks itu legal ya. Jadi ada tempat khusus yang menyediakan layanan seks. Itu tuh juga ditutup. Terus coffee shop yang menyediakan ganja. Nah itu juga ditutup. Terus jaga jarak untuk orang-orang, tadinya kan nggak ada limitasi tertentu ya, maksudnya cuma dikasih tahu aja nggak boleh kumpul lebih dari 100 orang. Nah sekarang dikasih tahu harus social distancing, jadi nggak boleh terlalu bersosialisasi, dan antara satu orang ke orang lain harus berjarak minimum 1,5 meter. Semua kebijakan ini tuh diterapkan sampai 6 April, jadi kurang lebih 3 minggu. Terus gimana nih kabarnya ke depannya setelah 6 April tuh apa yang terjadi? Karena kan pemerintah sendiri nggak bisa langsung ngasih keputusan kayak oh semua ditutup 3 bulan. Mereka tuh membuat kebijakan terus dilihat perkembangannya gimana. Baru dikasih tahu gitu. Setelah itu tuh langkah-langkah apa yang akan diambil. Nah tanggal 23 Maret mereka melakukan pers conference yang ketiga. Yang intinya adalah pemerketat ini ya, larangan-larangan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Segala bentuk kegiatan sosial, contohnya kegiatan beribadah, perkumpulan sosial, itu tuh ditiadakan. Cuman boleh maksimal 3 orang yang berkumpul. Ini tuh termasuk orang-orang yang berkunjung dari rumah ke rumah. Anggap aja kayak silaturahmi gitu. Kita mau datang ke rumah orang tua sendiri atau ke tante, ke om, ke sepupu, itu cuman boleh 3 orang yang mengunjungi satu rumah gitu.
transportasi dan penyedia bahan makanan pokok, jadi maksudnya supermarket atau pasar, itu kan masih boleh buka. Sekarang benar-benar harus harus meyakinkan bahwa jarak antara konsumennya itu 1,5 meter setidak-tidaknya. Dengan cara apa? Nah, nanti saya kasih lihat gambarnya. Salah satunya adalah seperti ini, gitu ya. Jadi ada cross gitu di depan kalau untuk bus supaya penumpang nggak deket-deket sama pengemudi. Terus kalau di supermarket atau di tempat-tempat jual yang lain tuh biasanya dikasih panah atau garis tertentu supaya jarak satu orang ke orang yang lain memang minimal 1,5 meter. Terus bisnis yang berdasarkan kontak fisik, salon, les nyetir, fisioterapi, itu juga sekarang ditutup sampai 6 April. Terus kasino juga dimasukkan ke kategori penyedia makanan dan minuman, itu juga ditutup sampai 6 April. Ini sedih banget ya sebenarnya. Tapi di sisi lain mungkin ini langkah yang perlu diambil karena perkembangan kasus corona di Belanda tuh bener-bener cepat banget untuk negara yang sekecil ini. Berharapnya dengan diterapkan semua peraturan ini adalah bahwa penyebarannya itu jadi terlimitasi gitu ya. Kalau dibilang lockdown sih sebenarnya bukan. Di Belanda ini nggak di lockdown. Karena kita nggak yang dilarang untuk pergi gitu ya. Cuman disarankan. Si Perdana Menterinya itu mengistilahkan ini tuh intelligent lockdown. Jadi lockdown secara pemikiran kita gitu, secara terkontrol. Jadi kalau kita memang mempunyai intelijensia tertentu, udah tahu resiko-resikonya apa, ya udah, maksudnya harus mengambil langkah-langkah itu dong gitu untuk mencegah pertambahan atau setidaknya mengurangi gitu pertambahan penyebaran virus corona. Perkembangan yang terakhir adalah pers conference yang keempat, itu dilakukan minggu lalu untuk memberitahukan bahwa penyedia makanan tetap tutup sampai 28 April. Semua larangan yang lain berlaku sampai 1 Juni dan sekolah-sekolah tutup sampai Mei. Kemarin saya ada keperluan keluar, jadi bisa kasih tahu sekalian, kasih lihat gimana suasana Belanda saat ini, tepatnya di Diemen, kota tempat saya tinggal. Saya kemarin perginya pas hari kerja, berangkat sekitar jam 8 pagi dan pulang sekitar jam 11 siang. Waktu saya berangkat jam 8 pagi, nunggu metro, stasiun tuh sepi banget dan orang-orang udah mulai ngambil jarak antara satu sama lain. Terus pas saya mau naik bus juga disuruh naik lewat belakang, jadi udah nggak bisa lewat supir lagi. Metro yang saya naikin pun juga cenderung kosong. Terus pas saya sampai di tempatnya, saya mau pakai fasilitas umum, contohnya lift dan mesin kopi, itu semuanya udah ada pengumuman membatasi pemakaian fasilitas tersebut supaya tidak mempermudah penyebaran virus corona. Saya lanjut ke Pasar Rabu, di bagian awal masuknya dikasih peringatan tentang penjagaan jarak, terus dikasih hand sanitizer, dan setiap toko itu dikasih batasan. Saya masuk di mall, karena tempat tinggal saya nggak jauh dari mall, itu tuh setiap toko juga udah mulai pakai garis-garis untuk menjaga jarak. Terus jarak antara pembeli dan penjual juga ada pelindung gitu dari mika tebal untuk ngurangin kontak fisik. Belanja ke supermarket aja, itu tuh harus ngantri. Di pintu masuk supermarket sekarang ada personel yang membantu mengatur arus masuk konsumen. Lalu ada juga personel lain yang membantu mensanitasi keranjang atau troli belanja. Kalau udah masuk supermarketnya, nah kayak yang di sini kelihatan ya bahwa orang tuh mulai agak bingung gitu ngasih jarak antara satu sama lain. Nah pakai troli itu membantu untuk itu. Setelah 4 minggu dari mulainya panic buying, barang-barang sekarang udah mulai terlihat normal, udah mulai restock lagi. Pasta, beras, telur, tisu, udah mulai ada lagi ya, walaupun jumlahnya nggak seperti normal, tapi lebih dari cukup.
Yang perlu disyukuri adalah setidaknya saya dan keluarga saya saat ini baik-baik aja, sehat-sehat aja. Saya harap kalian juga demikian. Semoga virus ini cepat berlalu dan semoga kita semua tetap bisa diberi ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi situasi yang agak-agak pelik ini. Karena kalau kayak saya di Belanda sendiri aja ya, anak saya tuh nanti baru bisa masuk sekolah lagi setidak-tidaknya itu akhir Mei. Dimana berarti kalau dari pertengahan Maret adalah 2,5 bulan di rumah. Sekian vlog update saya untuk situasi di Belanda saat ini. Semoga ini tuh bisa memberi wawasan gimana sih kondisi di Belanda saat ini. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton.